Hai sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gue nih, Usop ya. Di hari yang mendung dan hujan deras ini, gue bakal kasih video alur cerita yang anget-anget nih. Anjay. Nah, video yang gue bahas kali ini berjudul It Boy, yang dirilis pada tahun 2013. Inti dari film ini adalah hubungan seorang janda yang masih kenceng dan wadidaw dengan seorang pemuda yang jarak umurnya 20 tahun. Jadi waktu janda ini udah kuliah, si pemuda itu baru lahir guys. Tapi karena jarak umur yang terlalu jauh, si janda ini jadi ragu buat jalin hubungan serius sama bocil ini. Padahal si bocil udah baper banget sama si tante-tante parubaya tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagiain orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita parubaya tapi masih sangat menggoda bernama Alice. Alice ini bekerja di sebuah majalah dan dia kini sedang berada di negaranya Neymar yang udah 5 kali juara Piala Dunia, yaitu Brazil. Alice berada di Brazil untuk mempromosikan majalahnya. Singkat cerita aja nih ya, Alice ini udah selesai dengan pekerjaannya di Brazil dan kini dia harus segera kembali pulang. Pas di dalam pesawat, Tante Alice ini digodain sama om-om botak berhidung belang. Sementara itu, tempat yang sama terlihat seorang pemuda bernama Balthazar yang sedang kebingungan mencari tempat duduknya. Pas udah nemu, ternyata tempatnya udah didudukin sama bocil. Pramugari lalu menyarankan agar Balthazar ngalah sama bocil dan nyari tempat duduk lain. Sementara itu, si om-om botak ini pengen duduk di sebelahnya Alice yang kebetulan kosong. Karena Alice gak mau duduk sama om-om hidung belang, secara spontan, Alice menarik Balthazar yang kebingungan nyari kursi kosong untuk diduduki di sebelahnya. Nah, kini pesawat udah sampai di tujuan. Alice pun buru-buru turun dan tanpa sengaja dia menjatuhkan flashdisknya. Balthazar lalu mengambil flashdisk itu dan berusaha mengejar Alice untuk mengembalikannya. Tapi Balthazar telat karena Alice udah keburu pergi. Besoknya Alice mulai kerja lagi seperti biasanya. Di kantor, Alice mendapat tekanan dari atasannya untuk meningkatkan kinerjanya. Jika tidak, maka dengan terpaksa Pak Bos harus memecat Alice. Karena gak mau jadi janda pengangguran yang tidak berpenghasilan, Alice berinisiatif menitipkan putri semata wayangnya kepada mantan suaminya karena dia ingin fokus sama kerjaannya. Lalu pas lagi kerja, dia melihat kertas di dekat komputernya yang berisi bahwa flashdisknya ada di Balthazar. Balthazar juga ngasih nomor teleponnya agar Alice bisa menghubungi buat ngambil itu flashdisk. Alice langsung gercep nelpon si Balthazar buat ngambil flashdisk. Karena flashdisk itu berisi semua kerjaannya yang menentukan karirnya. Singkat cerita aja nih ya, Alice nyamperin Balthazar yang waktu itu lagi ada di bar. Balthazar bilang kalau flashdisknya ada di rumah. Alice pun memaksa Balthazar buat ngambil flashdisk itu sekarang juga karena Alice butuh banget. Balthazar ngajak Alice ke rumahnya dan Alice pun kaget karena Balthazar cuma naik Scoopy yang masih kredit di FIF selama 4 tahun. Ya kalau di sini naik motor bebek kayak gitu masih wajar banget lah. Tapi di negara bule sana kalau naik motor bebek itu udah golongan kismin banget. Balthazar lalu memakaikan helm ke Alice. Dan kebetulan banget teman kerjanya Alice melihat hal itu. Mereka lalu memfoto Alice dan Balthazar dari belakang sehingga kelihatannya kayak orang lagi beradu jigong. Kini mereka udah sampai di rumahnya Balthazar. Balthazar lalu mengenalkan Alice kepada bapaknya yang ternyata punya pacar yang masih muda banget seumuran sama Balthazar. Setelah berkenalan sebentar, Balthazar lalu mencari flashdisknya Alice. Balthazar ini lupa di mana dia naruh flashdisknya. Dia berantakin tuh seluruh kamarnya dan akhirnya nemu juga. Setelah ngambil flashdisknya, Alice langsung bergegas pulang. Balthazar lalu mengejarnya dan bilang kalau dia mau nganterin Alice pulang. Balthazar juga ngajak Alice ngopi-ngopi jika Alice ada kesempatan. Tapi Alice menolaknya karena takut masuk angin kalau naik motor terus. Apalagi motornya masih kredit. Bersyukur nying masih bisa kredit motor. Lah gue naik Supra bekas dipakai bapak gue. Kok jadi curhat? Yaudah ya lanjut aja. Besoknya Alice berangkat kerja kayak biasanya. Tapi semua orang di kantor ngeliatin Alice kayak aneh gitu. Alice pun terheran-heran dan akhirnya dia nanya ke temannya, Besti, kok hari ini orang-orang pada ngeliatin gue?
Gua nggak spirit kan? Kurang lebih kayak gitu Alice nanya ke temennya. Temennya Alice lalu menunjukin fotonya Alice sama Balthazar yang kayak orang yang lagi adu jigong. Pak Bos lalu memanggil Alice ke ruangannya. Pak Bos bilang kalau fotonya Alice dan Balthazar itu bisa mendatangkan keuntungan besar untuk majalahnya. Pak Bos lalu meminta agar mulai besok Alice harus menggunakan pakaian yang agak terbuka untuk memuluskan karirnya Alice. Un peu de folie, un peu de magie. Là avec le petit tu me fais rêver. Ciao. Pas di rumah, Alice mulai memikirkan omongannya Pak Bos barusan. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya Alice mengikuti keinginan Pak Bos dan akan tampil beda mulai besok. Besoknya, Alice berangkat ke kantor dengan pakaian sesuai dengan keinginan Pak Bos. Alice menggunakan baju yang kekurangan kain dan menonjolkan kedua balonnya. Alice menjadi pusat perhatian para cowok di kantornya. Setelah itu, entah apa yang dipikirkan Alice, dia menghampiri Balthazar di kampusnya. Alice mengajak Balthazar untuk datang ke acara kantornya nanti malam. Tentu saja Balthazar seneng banget dia ajak jalan sama janda berbalon jumbo. Pas di acara kantornya Alice, mereka mulai menjalin kedekatan. Mereka mulai mengenal satu sama lain. Suatu hari, terlihat Alice ngajakin Balthazar lagi ke sebuah acara. Kini Alice mulai seneng-seneng aja digonceng naik Scoopy yang masih kredit. Di acara itu lagi-lagi Alice memakai baju yang menonjolkan balonnya. Setelah selesai acara, Balthazar nganterin Alice pulang. Di depan rumahnya Alice, keduanya nampak canggung padahal udah sama-sama pengen. Pas Alice udah masuk ke rumah, tiba-tiba Balthazar mengetuk pintu. Pas Alice buka pintu, Balthazar langsung melancarkan serangannya. Alice tak berdaya mendapatkan serangan secara mendadak dari Balthazar. Alice hanya pasrah dan akhirnya mereka melakukan perbaku genjotan sampai keduanya sama-sama lemes. Paginya Alice buru-buru membangunkan Balthazar karena anaknya akan berkunjung. Tapi waktu itu lagi hujan deras banget di luar dan Alice gak tega nyuruh Balthazar pulang. Apalagi Balthazar naik Scoopy, gak bawa jas hujan lagi. Alice lalu menyiapkan sarapan buat Balthazar. Waktu lagi sarapan bareng, Balthazar melihat sebuah buku dan dia tertarik buat membacanya. Ternyata itu adalah buku karyanya Alice sendiri. Alice mencegah Balthazar membaca buku itu karena Alice kurang pede sama karyanya. Terjadilah perebutan buku antara Balthazar dan Alice. Alice lalu terjatuh dan gak sengaja menindih Balthazar. Dan pas banget, waktu itu anaknya Alice datang dan melihat ibunya menindih cowok yang gak dia kenal. Balthazar lalu bergegas berpamitan pulang. Sebelum pergi, mereka berjanji untuk segera bertemu lagi. Suatu hari, Alice lagi jalan kaki sendirian. Alice lalu melihat sebuah kertas berisi arah di batang pohon. Alice mengikuti arah itu dan berakhir di sebuah bangku di taman. Di sana Alice menemukan paket yang berisikan iPod. Pas lagi dengerin iPod, Balthazar lalu datang menjemput. Dan akhirnya mereka jalan-jalan keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Dan jalan-jalan kali itu diakhiri dengan staycation ke penginapan untuk melakukan perbaku genjotan. Anjay. Lalu terlihat Alice sedang mengadakan rapat dengan para petinggi perusahaan. Karena Alice lagi happy dan kebutuhan duniawinya terpenuhi, dia pun dengan luas dan penuh percaya diri menyampaikan ide-idenya dan ide tersebut diterima oleh para petinggi perusahaan. Suatu hari saat Alice sedang bercermin, dia melihat kerutan di wajahnya. Dia menyadari bahwa jarak umurnya dengan Balthazar berbeda jauh banget. Alice merasa jika hubungan ini udah gak bisa dilanjutin lagi, dan dia berniat menyudahi ini semua. Besoknya Alice ngajakin Balthazar buat ketemuan. Balthazar mengira jika dia akan diajak untuk melakukan perbaku genjotan. Tapi ternyata Alice ngajakin ketemuan buat ngucapin salam perpisahan karena dia ingin mengakhiri hubungan ini. Je crois que c'est un peu tôt pour ça. Oui, j'ai tout le temps eu une voix en fait. Sejak hari itu kehidupan Balthazar ini dipenuhi dengan galau-menggalau. Bapaknya Balthazar yang gak tega melihat anaknya seperti itu berusaha buat memberi semangat. Scene pun berpindah dan terlihat Alice akan melakukan rapat besar dengan pemilik perusahaan. Pas rapat, si pemilik perusahaan bilang kalau dia pengen mengganti model di cover majalahnya. Lalu Pak Bos memberikan beberapa foto kepada si pemilik perusahaan, tapi gak ada satupun yang menarik perhatiannya. Lalu si pemilik perusahaan secara gak sengaja melihat foto cowok di wallpaper laptopnya Alice.
Pemilik perusahaan mau kalau cowok itu yang bakal jadi model untuk cover majalahnya. Dan ternyata itu adalah fotonya Balthazar. Awalnya Alice menolak keinginan pemilik perusahaan untuk menjadikan Balthazar sebagai cover majalahnya. Tapi Alice diancam akan dipecat jika gagal membujuk Balthazar untuk menjadi model di cover majalah itu. Scene pun berpindah dan nampak kini Balthazar udah jadi peminum handal karena galau ditinggal Alice. Bapaknya Balthazar heran kenapa Balthazar jadi anak nakal kayak gitu. Tak lama kemudian Alice pun datang menghampiri rumahnya Balthazar. Balthazar pun panik karena dalam kondisi habis minum-minum. Akhirnya bapaknya minum semua minuman kerasnya Balthazar agar Alice mengira jika bapaknya Balthazar si peminum handal, bukan si Balthazar. Alice lalu mengajak Balthazar ke sebuah warung kopi. Di sana, Alice memohon agar Balthazar mau membantunya. Awalnya Balthazar fine-fine aja dan siap menolong Alice. Tapi setelah Alice bilang kalau dia ingin Balthazar menjadi model di cover majalahnya supaya Alice bisa naik jabatan, Balthazar malah marah dan gak mau membantu Alice. Balthazar merasa jika dia hanya dimanfaatkan saja sama Alice. Balthazar lalu pergi meninggalkan Alice begitu saja. Écoutez, c'était très sympa de vous voir, mais je crois qu'on va en rester là, d'accord? Je vous tiens au courant. Singkat cerita, sesi pemotretan pun harus segera mulai. Alice nampak gelisah karena nggak bisa membujuk Balthazar untuk menjadi model di cover majalahnya. Akhirnya, Alice akan ngomong jujur ke Pak Bos kalau Balthazar nggak mau jadi model. Tapi pas Alice baru aja mau ngomong, tiba-tiba Balthazar datang sama bapaknya. Alice menjadi sangat senang karena karirnya bisa terus berlanjut. Balthazar memanfaatkan momen itu dan langsung nyosor Alice di depan umum. Kini sesi pemotretan dimulai. Balthazar kesal karena fotografernya nggak profesional sama sekali dan malah bikin Balthazar susah. Akhirnya kesabarannya Balthazar udah habis dan gak mau ngelanjutin sesi pemotretan. Tapi Alice menahan Balthazar dan bilang kalau dia sangat bergantung sama Balthazar. Jika pemotretan kali ini gagal, Alice gak akan naik jabatan dan harus kehilangan pekerjaannya. Mendengar itu, Balthazar jadi tambah marah karena hanya dimanfaatin untuk kepentingan pribadinya Alice. On l'applaudit pour l'ensemble. Dan benar saja, karena sesi pemotretan itu gagal, maka Alice dipecat dari pekerjaannya. Kini Alice menjadi janda pengangguran beranak satu. Setiap hari dia selalu galau mikirin Balthazar terus. Fais un peu de ménage. Et une fois sur le véhicule. Akhirnya Alice pun nekat mendatangi kampusnya Balthazar untuk nemuin dia. Tapi di sana Alice malah dikira dosen undangan. Alice langsung dibawa ke kelas untuk nyampein materi kuliah. Kebetulan banget, Alice masuk ke kelasnya Balthazar. Alice lalu bercerita di depan mahasiswa tentang kisahnya dengan Balthazar. Balthazar yang tersentuh mendatangi Alice dan langsung beradu jigong di depan semua mahasiswa. Sejak kejadian itu, kini Balthazar dan Alice CLBK lagi. Alice mulai menulis buku lagi dan nyeritain kisah cintanya dengan Balthazar. Dan ternyata buku itu laku keras di pasaran. Hal itu membuat Balthazar dan Alice semakin bahagia. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film It Boy dari Nikmatin Alur. Emang, cinta itu buta ya. Cinta gak mandang perbedaan usia. Meskipun jarak usianya beda jauh kayak Balthazar sama Alice tadi. Tapi kalau udah beneran cinta ya bakal dikejar terus. Oh ya, gue mau nanya, kalian pernah gak sih jalin hubungan sama tante-tante atau om-om yang usianya jauh di atas kalian? Gue penasaran gimana rasanya. Kalau pernah, ceritain di kolom komentar ya. Ya udah, sekian dulu video kali ini. Keep sporty and stay healthy. Anjay. Gua Usop, I love you 3000.